Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah 4 korban tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Kali ini petugas mengecek suhu dan kelembapan di 3 ruangan, tempat keempat korban ditemukan. Pemeriksaan ini untuk mengetahui berapa lama waktu kematian korban. Pengecekan suhu ini dilakukan petugas secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Kasus ini bermula saat 4 korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah secara misterius pada 11 November 2022 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keempat korban tewas karena tidak makan dan minum selama beberapa hari. Meski demikian, polisi meragukan bahwa 4 korban tewas akibat kelaparan karena polisi menemukan bungkus dan struk makanan di dalam rumah. Berbagai isu pun berkembang, salah satunya adalah teori bahwa keempat anggota keluarga tersebut merupakan penganut apokaliptik yang meyakini bahwa kematian akan digantikan dengan dunia baru setelah mengalami kematian. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di The Prime Show. Miris, 4 orang sekeluarga, 2 perempuan dan 2 laki-laki ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Jenazah ditemukan mengering di 3 ruangan berbeda. Hingga kini penyebab kematian masih didalami pihak kepolisian. Sejumlah keganjilan pun mengemuka seiring hasil olah tempat kejadian perkara. Benarkah ada kaitannya dengan ritual sekte tertentu atau murni kasus pembunuhan? Baik, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan juga bagaimana kita akan membahas dialog ini, sudah hadir di studio bersama kita ada Mas Reza Indragiri. Halo, selamat malam Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Reza Indragiri, dan juga sudah ada Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Ya, selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak April, selamat malam Mas Reza. Selamat malam Pak Ito. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, saya ingin mengetahui dulu seperti apa kondisi rumah tempat tewasnya sekeluarga di Kalideres. Sudah bergabung bersama kami Ayah Nufus. Ayah, seperti apa hasil olah TKP hari ini? Ya, Ayah silakan. Ya, selamat malam April dan pemirsa. Olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Barat ini telah selesai, yang mana para penyidik gabungan ini tiba sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, yang disusul oleh hadirnya juga Direktur Reserse Kriminal Umum yaitu Kombes Hengki Haryadi sekitar 30 menit usai tibanya para penyidik gabungan. Selain tim penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Barat, begitu April dan juga pemirsa, hadir pula sejumlah tim dari Puslap 4 Inavis dan juga penyidik mengundang tim pemeriksa jasad dari RS Polri dan juga RSCM, yang mana ini guna untuk memeriksa begitu 4 jenazah dan mencocokkan temuan barang bukti di lokasi dengan kondisi jasad dari para korban. Selain itu, tadi Kombes Hengki sempat menyampaikan bahwa penyidikan ini juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan sejumlah ahli begitu, yang mana diantaranya ini menghadirkan juga para ahli patologi anatomi, kemudian juga ahli forensik mediko legal, kemudian juga ahli toksikologi dan ahli DNA. Selain itu juga turut hadir para ahli dari psikiatri, yang mana ini guna untuk menyelidiki dan menggali lebih dalam lagi terkait dengan profil dari para jenazah
saja semasa hidupnya. Selain itu, April dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa penyidikan ini dilakukan dengan menggunakan scientific crime investigation, yang mana penemuan ini nantinya diharapkan dapat menemukan penemuan-penemuan baru, yang mana tadi Kombes Hengki juga sempat menyatakan terkait dengan penemuan yang sempat mematahkan sejumlah dugaan motif, seperti salah satunya adalah pencurian mobil. Tadi Kombes Hengki sempat mengatakan bahwa dugaan motif ini telah terpatahkan karena mobil yang dimaksud atau disebutkan ini telah ditemukan. Kemudian juga adanya dugaan motif kelaparan yang terjadi, namun hal ini juga terpatahkan dengan adanya penemuan tadi sore begitu yang dilakukan oleh tim penyidik, yaitu tumpukan sampah makanan yang berada di ruangan belakang dari TKP. Kemudian juga ada satu motif lagi yang juga banyak diperbincangkan begitu, ini terkait dengan sekte atau aliran-aliran tertentu begitu. Nah, Kombes Hengki ini sempat mengatakan juga bahwa motif ini akan didalami lebih lanjut begitu dengan seluruh tim ahli penyidik dan juga para tim penyidik lainnya seperti Inavis dan juga Puslapfor, dan tentunya ada salah satu proses atau mungkin sistem penyidikan yaitu menggunakan digital forensik, yang mana ini juga dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Sementara demikian, April. Baik, terima kasih Ayah Nufus sudah melaporkan langsung dari kawasan Kalideres, tempat di mana ini terjadinya pembunuhan. Selamat bertugas kembali, Ayah. Terima kasih. Saya kembali lanjutkan dialog bersama Pak Ito dan juga Mas Reza Indragiri. Saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kalau pandangan Anda melihat ada misteri meninggalnya empat orang keluarga begitu ya, 4 orang yang satu keluarga begitu, apa yang ada di pandangan Anda? Baik, Mbak April, saya kira sebagaimana lazimnya di dalam proses pengolahan TKP yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat, tentunya penyidik tidak ingin tergesa-gesa membuat satu kesimpulan. Jadi di sini kan ditemukan jenazah, kemudian juga ditemukan beberapa bukti yang ada di TKP. Kemudian di sini penyidik juga membuat satu kesimpulan yang didasarkan kepada scientific crime investigation dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak RSCM Universitas Indonesia, kemudian dengan beberapa ahli patologi anatomi, ahli forensik medico legal ya, ahli toksikologi, DNA, kemudian digital forensik, sehingga juga ahli forestry juga ya, ahli psikiatri ya. Jadi di sini sebetulnya yang ingin digali oleh penyidik adalah bagaimana korban itu meninggal. Tentunya ini nanti tergantung daripada hasil otopsi yang merupakan penyebab. Kemudian, tapi Anda sepakat ya Pak Ito bahwa ini ada sesuatu yang aneh dan harus dipecahkan, ada misteri yang tidak lazim atau tidak biasa. Ya, pasti. Makanya tadi kan ada profiling dikaitkan dengan bukti digital forensik, yaitu melalui 2 handphone. Nanti kan ada jalur komunikasi. Kemudian ada juga buku di sana kan, buku yang kemudian sekarang sedang digali apakah memang ada keterkaitan sesuatu yang bisa mempengaruhi secara psikis. Ini mungkin nanti Pak Reza yang akan bisa menjelaskan ya, kalau pengaruh daripada satu keyakinan ya. Tapi yang di sini adalah ingin saya sampaikan bahwa kasus ini terjadi mengapa? Karena di sini ada sesuatu kekurang pedulian dengan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab daripada ketua RT ya, atau ketua lingkungan ya. Oke, baik. Saya langsung saja minta tanggapan Mas Reza, seperti apa ada pandangan mengenai misteri 4 orang yang meninggal sekeluarga ini? Ketika kita bicara tentang kematian manusia, penyebabnya bisa kita kategorikan ke dalam 4 saja sebetulnya. Saya menyingkatnya sebagai NASH, NASH. Gitu. Apa itu? N artinya natural, seseorang meninggal dunia karena faktor yang alami, bisa karena penyakit yang tak kunjung sembuh atau lanjut usia. Yang kedua adalah A, accident, seseorang meninggal karena kecelakaan, hanyut, tersapu ombak, tersengat listrik, terbentur kepala ke benda keras, atau tabrakan, kecelakaan lainnya. Yang ketiga adalah suicide, S. Dan yang keempat adalah homicide, huruf A, NASH. Tapi persoalannya adalah karena di lokasi itu ada 4 jenazah, maka menurut saya kita tidak bisa pukul rata, berasumsi, apalagi menyimpulkan bahwa pasti semua jenazah meninggal akibat faktor yang sama. Apalagi ini ditemukan di ruangan yang berbeda. Nah, terlebih karena itu ya, apalagi juga dikabarkan katanya meninggal pada waktu yang berbeda satu sama lain, walaupun perbedaan itu juga harus ditakar ya, berapa menit, berapa jam, berapa hari. Tapi kembali ke pokok persoalan, pihak kepolisian tentu saja harus menginvestigasi satu persatu terhadap masing-masing jenazah, sehingga bisa dipastikan
Mana gerangan jenazah yang meninggal karena faktor N, natural misalnya, adakah yang meninggal karena pembunuhan, adakah yang karena kecelakaan dan seterusnya. Dengan kata lain, pada akhirnya kita berharap bahwa teman-teman di Polda Metro Jaya akan bisa menyimpulkan ini loh jenazah yang meninggal akibat perbuatan pidana, sementara sisanya jenazah yang lain meninggal barangkali bukan akibat perbuatan pidana. Baik, itu bisa diketahui lewat penyelidikan itu ya? Kita berharap demikian. Berapa yang meninggal akibat yang natural maupun berapa yang meninggal akibat faktor alami, siapa yang meninggal akibat kecelakaan, adakah yang meninggal karena bunuh diri, dan jadi juga mungkin saja itu terjadi, ada berbagai macam alasan meninggalnya. Misalnya begini ya, kita bayangkan bahwa ini ada 4 orang, ini hanya ilustrasi ya, saya mohon maaf ke pihak keluarga kalau menyaksikan ini, hanya sebuah pemikiran spekulatif. Ada satu anggota keluarga yang melakukan menutup akses anggota keluarga yang lain sehingga tidak bisa makan sama sekali, atau dilarang makan. Apakah itu faktor alami? Sepintas lalu kelaparan sepertinya alami, tapi kalau situasi seperti itu, perlakuannya macam itu justru mengarah pada pembunuhan ya. Nah, selanjutnya anggota keluarga yang melakukan pelarangan makan itu kemudian memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Yang terjadi adalah kombinasi antara homicide dan suicide, antara pembunuhan dan bunuh diri. Polisi yang akan investigasi. Itu yang harus menginvestigasi lebih dalam lagi. Nah, ini ada informasi atau pernyataan dari kepolisian, penyidik hingga saat ini masih mendalami sebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat dengan bekerjasama dengan para ahli. Kita mengedepankan scientific crime investigation, ya, kemudian interkolaborasi profesi yang ini saling mendukung dalam mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Ya, jadi berbagai temuan dari berbagai sisi kami sedang adakan pendalaman, penyelidikan, pemeriksaan, penelitian yang dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ya, jadi ini masih dalam proses ya, masih dalam proses semuanya. Ya, mudah-mudahan setelah pemeriksaan selesai kita akan adakan rilis bersama para ahli untuk memberikan penjelasan pada masyarakat. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, metode yang sudah digunakan oleh kepolisian saat ini apakah sudah akurat atau seharusnya ada metode lain yang bisa mempercepat diketahuinya motif ini itu sebenarnya seperti apa? Saya kira yang tadi saya sampaikan karena melibatkan berbagai ahli ya yang terkait dengan masalah penyebab kematian yang tadi disampaikan oleh Mas Reza, tentunya kita harus menunggu hasil pertama adalah otopsi, Mbak. Karena otopsi ini kan bisa menentukan penyebab daripada kematian, dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di sana. Sehingga barulah bisa nanti disimpulkan motifnya apa. Karena bisa saja yang tadi disampaikan empat-empatnya ini bisa saja secara bersama-sama penyebabnya sama, tapi ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Nah, tentunya ini mungkin diambil daripada waktu kematian, siapa yang duluan meninggal, kemudian. Nah, jadi dari hasil otopsi inilah kapan waktu kematian, kemudian penyebab kematian, meninggalnya karena apa, apakah memang ada racun dan lain sebagainya, makanya dilibatkan ahli toksikologi, kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada di sana, misalnya kamper. Kenapa dengan ada kapur barus? Ini kan untuk menghilangkan bau ya, sehingga yang bersangkutan baru ditemukan beberapa hari. Kemudian kalau ada handphone itu bagaimana jaring komunikasi mereka. Kemudian terakhir adalah masalah buku yang ada di sana. Tentunya ini akan didalami secara akurat ya oleh pihak penyidik. Saya kira ini yang mungkin kita tentunya akan sangat yakin bahwa ini akan mengerucut kepada penyebab kematiannya. Demikian, Mbak. Pak Ito, tapi kalau kita melihat bagaimana ini terjadi, sebenarnya trennya atau biasanya ketika ada satu keluarga meninggal bersamaan, apakah memang ini bunuh diri bersama atau ada yang membunuh dan ada yang bunuh diri begitu Pak Ito? Namun jangan dijawab dulu, kita akan bahas ini usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di The Prime Show.